Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toharatu Syafaatul Utma. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Program Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Palangkaraya. Hari ini, Selasa, 13 Desember 2022, saya akan melakukan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMA Negeri 1 Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Dan inilah video praktik saya. I got your back, looking at you, thinking about all of the ways that you know me, I can't get enough. We got the future, burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I won't be there. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Sehat, senang, semangat. Ya, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Kalau semuanya semangat seperti ini, Ibu juga ikut semangat. Baik, sebelum memulai pembelajaran, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Silahkan Ketua Kelas untuk memimpin doa. Baik, saya akan memimpin doa, tapi saya akan memimpin secara agama Kristen. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama pada hari ini di ruangan kelas ini Tuhan, untuk memulai proses pembelajaran kami. Ketua Kelas sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hari ini yang tidak hadir? Tera dan Asheleo. Apa keterangannya? Sakit, Bu. Oh, sakit. Ya, baik. Meskipun ada 2 teman kita yang tidak hadir, nah itu tidak mematahkan semangat kita dalam belajar. Semoga yang dalam keadaan sakit bisa segera disembuhkan dan bisa berkumpul kembali belajar bersama kita. Amin. Ya. Baik, semuanya silakan berdiri. Ya, semuanya berdiri. Baik, semuanya tangannya ke atas. Ya. Kemudian dilihat ke bawah, dirapikan bajunya. Yang belum rapi silahkan dirapikan, ya, karena kita akan memulai pembelajaran hari ini. Sudah? Sekarang lihat ke bawah, kalau misalnya ada sampah, segera diambil dan dibuang ke tempat sampah. Ibu beri waktu, silakan dibuang dulu sampahnya. Ya. Sudah? Bersih ya? Oke, baik. Kalau sudah bersih semua, sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Semuanya sudah bisa? Bisa. Ya, baik. Kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Ayo maju, maju,
kembali. Pada materi minggu lalu, kita sudah membahas tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Ya, silakan Ella. Ya, untuk materi minggu lalu, kita mempelajari tentang unsur pembangun cerita pendek, yakni ada unsur intrinsik yang meliputi tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, dan sudut pandang. Ya, bagus sekali Ella. Ternyata Ella masih ingat tentang materi minggu lalu. Nah, ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Iya, silakan Betia. Yakni latar dibedakan menjadi 3, yaitu latar waktu, tempat, dan suasana. Kemudian sudut pandang juga dibedakan menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Iya, bagus sekali Betia. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, silakan Mayora. Minggu lalu kita juga belajar tentang intrinsik, Bu, yaitu mengenai latar belakang pengarang dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Wah, beri tepuk tangan untuk teman-teman yang tadi sudah menjawab. Ya, alhamdulillah anak-anak semua masih ingat tentang materi yang kita bahas minggu lalu. Nah, pasti kalian bertanya, kenapa Bu? Ada apa dengan materi minggu lalu? Ya, karena materi minggu lalu itu masih ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah menulis teks cerita pendek. Nah, ada yang sudah pernah menulis cerita pendek? Ada yang pernah? Belum? Iya, belum. Karena belum, jadi kita akan belajar nanti kita akan belajar tentang menulis teks cerpen. Karena ketika kita menulis sebuah cerpen, kita juga harus memperhatikan yang namanya unsur-unsur pembangunnya, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Tadi sudah dan itu sudah kita bahas di materi sebelumnya. Baik anak-anak, di sini silahkan kalian lihat salindia yang sudah Ibu siapkan. Di situ ada menulis cerita pendek, siapa takut? Ya, seperti itu. Jadi siapa takut ketika kita untuk menulis sebuah cerita pendek. Belajar menulis cerpen bersama Ibu Ima. Nah, ini hari ini informasi KD dan IPK kita. Silahkan selfie dibacakan. Analisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita. 4.9 menginstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Ya, terima kasih Selfie. Kemudian IPK kita hari ini, Delvio, silakan dibacakan IPK-nya. 3.9.1 menentukan unsur-unsur pembangunan cerpen. 4.9.1 menulis teks cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Ya, baik. Terima kasih Delvio karena sudah membacakan. Jadi KD kita hari ini ada 2 ya Nana. Yang pertama adalah KD 3.9 dan KD 4.9, yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun dan juga mengonstruksi sebuah cerita pendek. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Silakan dibacakan, Vicky. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi teks cerpen dengan menggunakan model pembelajaran project based learning, diharapkan peserta didik mampu 1. Menentukan unsur-unsur pembangun cerpen dengan tepat. 2. Menulis teks cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunan cerita yang tepat. Oke, baik. Terima kasih Vicky. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 2. Yang pertama, kegiatan yang pertama yang harus kita lakukan nanti adalah menentukan unsur-unsur pembangun yang ada di dalam sebuah cerpen. Kemudian yang kedua adalah menulis teks cerpen berdasarkan unsur-unsur pembangunnya yang sudah kita pelajari di pertemuan minggu yang lalu. Baik. Menulis sebuah cerita pendek itu banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Nah, yang pertama manfaat yang wajib kita ketahui adalah ketika kita
mencurahkan isi hati. Nah, pasti kalian ini anak-anak SMA pasti yang namanya mencurahkan isi hati itu adalah hobinya, ya? Betul? Betul, ya. Jadi ini adalah saat-saat kalian untuk menciptakan sesuatu. Nah, ketika kalian mau mengekspresikan, mau mengungkapkan isi hati kalian, kalian bisa menulis sebuah cerita. Baik anak-anak, pada kegiatan kita hari ini nantinya kalian akan yang pertama menentukan unsur pembangun di sebuah cerita terlebih dahulu. Nanti Ibu akan tayangkan sebuah video yang nanti kalian akan mencari unsur pembangun di dalamnya, dan setelah itu kalian akan membuat sebuah cerita pendek dari hasil analisis kalian nanti. Kemudian presentasinya juga sama, nanti kita akan presentasi bersama-sama dengan kelompoknya masing-masing. Apakah sudah paham? Paham, Bu. Paham ya? Semangat? Semangat! Ya, baik. Baik anak-anak, ini adalah penilaian dalam menulis cerita pendek. Yang pertama, penilaian yang akan Ibu ambil nanti adalah penilaian sikap, itu sudah pasti. Kemudian penilaian pengetahuan dan juga penilaian keterampilan. Dan ada satu tambahan lagi yaitu penilaian pretest dan posttest. Nanti siap-siap setelah ini kita akan melakukan pretest melalui quizzes. Baik anak-anak, ini adalah kodenya. Silakan masukkan kodenya. Kemudian langsung klik mulai. Sudah siap semua? Siap. Ya. Di sini sudah ada 20, Ibu akan memulai. 1, 2, 3. Meskipun ini pretest di awal, tapi tidak mematahkan semangat kalian yang masih belum berhasil pada pretest kali ini. Nanti dievaluasi, ada kesempatan kalian dalam mengejar posisi Endang. Simak baik-baik salin dia yang akan Ibu sampaikan, dan kita akan belajar bersama dengan baik. Maka nanti dievaluasi kalian akan mendapatkan nilai yang maksimal. Masih semangat semuanya? Masih. Ibu mau mengecek dulu semangat. Kelompok ceria, apakah sudah siap belajar hari ini? Siap. Mantap. Kelompok bahagia, apakah sudah siap belajar hari ini? Siap. Wah, kurang semangat ya kelompok bahagia ya. Sekali lagi, kelompok bahagia, apakah siap belajar hari ini? Siap. Mantap. Ya, baik. Kelompok gembira, apakah sudah siap belajar hari ini? Siap. Mantap. Kelompok senang, siap belajar hari ini? Siap. Ya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Materi pembelajaran kita hari ini adalah menulis cerita pendek. Nah, di samping kita minggu lalu sudah membahas tentang unsur-unsur pembangunnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa saja langkah-langkah dalam menulis cerpen. Nah, di sini sudah Ibu siapkan, semuanya disimak salindianya dengan baik. Yang pertama, ada langkah-langkah dalam menulis cerpen. Silakan dibacakan, Ipandi. Langkah-langkah menulis cerpen. Yang pertama yaitu menentukan ide. Yang kedua, membuat kerangka cerpen. Yang ketiga, membuat kerangka alur. Yang keempat, mengembangkan menjadi teks cerpen yang utuh. Baik, terima kasih Ipandi karena sudah membacakan langkah-langkah menulis cerpen. Jadi yang pertama adalah menentukan ide.
Nah, di sini sudah ada Ibu siapkan salindianya, menentukan ide cerita. Silakan dibacakan. Siti. Menentukan ide cerita. Untuk mendapatkan ide cerpen dapat dilihat dari berbagai sumber. Misalnya menonton TV, membaca buku, pengalaman orang lain, pengalaman pribadi, atau melihat suatu kejadian tertentu. Ya, terima kasih Siti karena sudah membacakan materi kita hari ini. Yang berikutnya adalah membuat kerangka cerpen. Nah, silakan dibacakan, Endang. Ya, di situ membuat kerangka cerpen. Kerangka cerpen adalah garis besar cerita yang memudahkan penulis saat akan menyusun sebuah cerpen. Pembuatan kerangka cerpen dapat membantu mematahkan imajinasi menjadi sebuah uraian kisah yang runtut. Pertama, dalam menentukan kerangka cerita adalah menentukan unsur intrinsik cerita terlebih dahulu. Ya, terima kasih Endang. Jadi langkah kedua yaitu membuat kerangka cerpen. Yang bisa kita lihat adalah di situ menentukan unsur intrinsik cerita terlebih dahulu. Nah, ini adalah langkah yang ketiga, kerangka alur teks cerpen. Silakan dibacakan, Ella. Ya, baik Bu, untuk kerangka alur teks cerpen, yang pertama adalah pengenalan cerita, yang kedua pengungkapan peristiwa, yang ketiga menuju konflik, yang keempat puncak konflik, dan yang kelima adalah penyelesaian. Baik, terima kasih Ella. Ada di sini kerangka alur teks cerpen. Dimulai dari pengenalan cerita ya, ke pengungkapan peristiwa dulu, kemudian menuju konflik, puncak konflik, baru setelah itu adalah penyelesaian. Sampai di sini paham? Paham. Baik, kita lanjutkan. Langkah yang keempat, mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks cerpen. Nah, bisa dilihat di salindia, Ibu tadi malam sudah ada mengirim contoh cerpen di grup WA kalian masing-masing. Sudah? Sudah dipelajari? Sudah. Apa judulnya? Ya? Hari berduka cita. Hari berduka cita. Karya siapa? Karta Raharja. Karya Karta Raharja. Nah, itu adalah salah satu contoh cerpen yang Ibu bagikan kepada kalian sebagai bahan dalam pembelajaran atau contoh dalam menulis sebuah cerpen. Baik, judul cerpen yang sudah Ibu bagikan adalah Hari Berduka Cinta. Nah, karya Karta Raharja. Sudah dibaca semua di rumah? Sudah. Sudah. Nah, menurut kalian unsur intrinsik, unsur pembangun yang ada di dalamnya, temanya apa kalau menurut kalian? Kasih sayang. Oh, kasih sayang. Ya, baik. Kemudian alurnya bagaimana? Alur maju. Alurnya maju. Kemudian sudut pandangnya? Orang ketiga. Orang ketiga. Kenapa bisa dikatakan orang ketiga? Karena cerita tersebut Orang ketiga menceritakannya. kata gantinya apa? Dia. Nya ya. Jadi disebut sebagai orang ketiga. Kemudian amanatnya kalau menurut kalian apa amanatnya? Sebaik-baiknya anak adalah yang berbakti kepada orang tuanya. Sebaik-baiknya laki-laki adalah ia yang mencintai ibunya. Iya, jadi kita bisa mengambil hikmah ya di balik cerpen yang sudah kalian baca tadi malam. Amanat, karena di setiap cerpen itu sudah pasti ada yang namanya amanat yang ditulis oleh seorang penulis yang akan disampaikan kepada pembaca. Nah, nanti di kegiatan kalian juga sama seperti itu. Ketika kalian nanti menulis sebuah cerpen, kalian juga harus membubuhkan amanat. Apa sih amanat? Apa sih pesan yang akan kalian inginkan, yang akan kalian sampaikan kepada pembaca? Nah, sampai di sini apakah sudah paham? Paham. Ya. Ini adalah LKPD yang nanti kalian akan isi sesuai dengan kelompoknya masing-masing.
Baik anak-anak, ini adalah LKPD yang sudah Ibu siapkan. Nah, nanti ketika Ibu memutarkan sebuah video, setelah kalian menonton sebuah video, kalian akan mengisi di kolom yang sudah Ibu siapkan. Nah, di sini. Jadi ketika kalian nanti menonton video, kalian juga harus mencatat unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam video tersebut. Sampai di sini paham? Paham. Nah, di sini ada unsur pembangunnya, ada tema, latar, dan yang lain-lain. Kemudian, setelah kalian menyusun unsur intrinsiknya, kalian akan memulai membuat sebuah cerita pendek. Silakan disimak. Dirinya Bud, itu udah jadi hak kamu kok. Ini berapa, Bang? 1.000. Kamu janji sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang. Sudah selesai? Unsur yang kalian analisis, unsur intrinsik sudah dapat semua? Sudah. Nah, kalau sudah dapat semua, berarti sekarang waktunya kalian untuk mendiskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing tentang menulis cerita pendek hari ini. Sudah siap semua? Masing-masing kelompok sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Ya, baik. Kalau sudah, berarti sekarang saatnya kalian untuk berdiskusi bersama dengan kelompoknya menulis sebuah cerita pendek. Ibu beri waktu kalian 30 menit dari sekarang. Tadi kan ceritanya tentang seorang anak gitu kan, anak yang dapat dompet dari dompet orang itu hilang dan anak itu yang dapatin. Lalu setelah itu anaknya mengembalikan, lalu orang itu karena anaknya baik sudah mengembalikan ke dia, langsung ditanggung gitu kan biaya sekolah dan sebagainya. Kira-kira kalau ceritanya gitu apalah judulnya? Itu kayaknya ngomongin soal kejujuran bukan sih? Ya kan? Iya betul. Ya, kayak anaknya jujur kembalikan dompetnya dengan beserta uangnya masih lengkap lagi. Ya kan? Oh iya. Tapi kayaknya kurang sih kalau cuma kejujuran aja. Jadi kita tambahin judulnya jadi buah dari kejujuran. Buah dari kejujuran. Boleh juga. Kenapa, Gus? Ya kan? Oh iya. Jadi buah dari hasil kejujurannya tuh dia ditanggung sekolahnya dan sebagainya. Oh iya. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Judulnya apa yang didapat? Kisah jujur si penjual tisu. Kisah jujur si penjual tisu. Iya, bagus, bisa tuh. Bagus judulnya nih. Ini isinya ya Budi. Berarti tokohnya siapa? Budi. Siapa lagi kira-kira tokohnya? Setelah Budi? Ibu ya? Iya, Bu. Ada ibu. Kemudian?
Yang Bapak. Iya, yang pemilik dompet itu ya. Ya, sudah ada semua tokonya di dalam sini? Sudah, bagus. Udah bagus nih. Ya, semangat ya. Ya, nanti setelah ini presentasi. Baik anak-anak, nanti kalian akan mempresentasikan hasil cerita pendek kalian dengan cara berkeliling dari satu kelompok ke kelompok lain untuk mencari informasi tentang cerita pendek yang sudah dibuat. Namanya adalah metode berkunjung. Jadi nanti ada 2 orang, kalian kan terdiri dari 5 orang ya. Jadi 2 orang itu bertahan di tempat masing-masing, kemudian yang 3 orang itu nanti akan keliling mencari informasi tentang cerita pendek yang sudah dibuat oleh kelompok masing-masing. Sampai di sini paham? Paham. Baik, Ibu berikan waktu selama 3 menit ketika kalian memperoleh informasi, mendapatkan informasi di kelompok tersebut. Ketika sudah 3 menit, Ibu akan tiup peluit, berarti itu tandanya kalian harus berganti mencari informasi ke kelompok yang lain. Baik, sampai di sini paham? Paham. Baik, mari kita mulai untuk presentasi. Menurut kelompok ceria, apa judul cerita pendek yang sudah dibuat oleh kelompok kalian? Ya, nah bisa kita lihat di sini, kami mengambil judul yaitu Buah dari Kejujuran. Apa alasan kelompok ceria memilih judul tersebut? Karena menurut kelompok kami, judul tersebut sangat mewakili isi dari kisah yang sudah kita tonton bersama tadi. Bagaimana akhir dari penyelesaian cerita pendek yang kalian buat? Baik, di sini penyelesaian akhir cerita pendek kami adalah saat Budi menyelesaikan kuliahnya dengan bantuan dari pemilik dompet yang 10 tahun yang lalu ditemukan Budi. Baik, terima kasih. Kemudian saran saya untuk kelompok ceria adalah ketika menulis tanda baca tolong lebih diperhatikan lagi, dan cara keseluruhan sudah bagus cerita pendek kelompok ceria dan judulnya juga sangat menarik. Baik, terima kasih atas sarannya. Kemudian untuk kedepannya kami akan memperbaiki lagi yang lebih baik. Terima kasih. Berpindah, ayo berpindah. Cari informasi lagi ke kelompok berikutnya. Ya. Baik, untuk kelompok gembira, kira-kira untuk cerpen yang sudah kita bahas tadi, judul yang bagus itu apa ya? Ya baik, bisa dilihat pada cerpen yang kami buat. Jadi judulnya yang tepat menurut kelompok kami itu Kisah Jujur Si Penjual Tisu. Wah, bagus banget judulnya. Lalu yang saya mau tanyakan itu, apakah dalam ceritanya sudah terlihat konflik atau permasalahan yang dialami tokoh? Iya, sudah ada, yakni di bagian ini, di mana ketika Budi bimbang setelah menemukan dompet, apakah dia mau memakai atau dikembalikan. Jadi sudah tertera di bagian sini, di mana dia bimbang gitu. Oh ya, terima kasih. Baik, itu tadi presentasi kami mengenai cerpen. Jadi apakah ada saran menurut kelompok kalian? Baik, terima kasih. Menurut kami sih untuk judulnya sudah sangat bagus dan tepat, cocok untuk menggambarkan cerpen yang ada. Tetapi hanya di bagian konflik sepertinya masih kurang jelas. Kira-kira bisa ditambahkan lagi supaya konfliknya dapat tergambarkan dan terdeskripsi dengan jelas. Ya, baik. Terima kasih atas sarannya dari kelompok Senang. Sama-sama. Berpindah, ayo berpindah. Cari informasi lagi ke kelompok berikutnya. Ya. Baik anak-anak, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, beri tepuk tangan untuk semuanya. Ibu sudah melihat ternyata bagus-bagus sekali hasil menulis cerita pendek kalian, dan terutama judulnya adalah menarik. Banyak yang bisa kita ambil dari pembelajaran menulis cerita pendek ini. Nah, sekarang Ibu mau merefleksi kegiatan pada proyek hari ini, yaitu bagaimana perasaan kalian atau pengalaman apa yang bisa
bisa kalian dapatkan dari proyek ini? Silahkan, ada yang mau berpendapat? Ya. Jadi menurut kami ini sangat menyenangkan, suasana kelas menjadi lebih hidup, dan lebih lagi siswa yang cenderung pendiam lebih berani mengungkapkan ide dan gagasannya dalam berdiskusi secara berkelompok. Dan lagi tadi itu kayak melihat cerpen-cerpen yang mereka buat itu kayaknya bagus-bagus banget, jadi sangat menyenangkan. Baik, terima kasih Endang karena sudah berbagi pengalaman tentang menyelesaikan proyek hari ini. Jadi sangat menyenangkan ya ketika kalian berkunjung ke kelompok-kelompok lain melihat hasil menulis mereka. Ya. Baik, tadi sudah mewakili, ada yang menyampaikan pengalamannya melaksanakan proyek hari ini. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, kendala apa yang kalian hadapi pada pembuatan proyek menulis cerpen ini? Ada yang mau berbagi pendapat? Saya, Bu. Iya, silakan. Baik, menurut kelompok kami adalah kendala yang kami alami dalam pembuatan cerpen adalah kendala waktu. Apabila ada tambahan waktu, mungkin cerpen akan lebih baik dan lebih menarik. Terima kasih. Terima kasih Ade karena sudah berbagi pengalaman, berbagi kendala yang dihadapi oleh kelompok bahagia ternyata adalah waktu. Jadi memang benar ya, kalau misalnya Ibu berikan tambahan waktu, apakah bisa lebih baik lagi? Bisa. Bagus. Baik, beri tepuk tangan untuk kita semua. Karena seluruh kegiatan pembelajaran hari ini sudah kita laksanakan dengan baik dan lancar, mulai dari kegiatan pendahuluan, kemudian isi, kita presentasi tadi, semuanya sudah kita lewati. Dan sekarang saatnya kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Mita. Ya, berdasarkan dari yang sudah saya pelajari tadi, bahwa di situ bisa kita pahami bahwa langkah-langkah untuk menulis cerpen itu ada 4. Yang pertama, menentukan ide sebuah cerita. Yang kedua, menentukan unsur pembangun cerita pendek atau cerpen. Yang keempat, membuat kerangka berdasarkan dengan struktur teks. Yang keempat atau yang terakhir, mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah cerita pendek yang menarik. Terima kasih kepada Mita yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah menulis sebuah teks cerita pendek dari video yang sudah kalian tonton tadi. Bagaimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Kalian suka terhadap metode yang sudah Ibu berikan tadi? Berkunjung ke kelompok yang lain? Suka. Jadi untuk pembelajaran berikutnya kita akan menggunakan metode-metode yang pas, model pembelajaran yang tepat untuk kalian agar pembelajaran bisa lebih berjalan dengan aktif dan kalian tidak hanya duduk diam seperti itu saja. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan mengetes dulu evaluasi pembelajaran menulis teks cerita pendek. Apakah sudah siap semua? Siap. Siap gawainya sudah? Siap. Nah, sekarang silahkan kalian join masuk ke kuisis, kemudian gabung melalui kode yang sudah Ibu bagikan. Silakan. Sudah ya? Udah siap ya? Ya, bentar. Baik, Ibu akan memulai evaluasinya dari hitungan 1, 2, 3.
anak-anak, tadi sudah kita lihat bahwa peringkat pertama tadi siapa? Joni. Ya, Joni peringkat pertama. Beri tepuk tangan untuk Joni. Ternyata benar ya. Tadi pretest siapa yang peringkat pertama? Endang. Kemudian disusul oleh Joni. Berarti Joni pada pembelajaran hari ini memang benar-benar menunjukkan bahwa dia serius dalam pembelajaran. Dan tadi juga Ibu sudah melihat bahwa ketepatan pada saat evaluasi ini adalah sampai 97%. Berarti itu tandanya kalian semua telah memahami materi menulis cerita pendek ini dengan baik. Beri tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, baik, tadi ada 2 orang yang merah ya. Ada merahnya itu berarti tandanya ada yang belum tuntas. Jadi bisa setelah ini untuk Yogi dan juga untuk Ade, mungkin setelah ini bisa melaksanakan remedial. Nanti Ibu akan kirim soalnya melalui WhatsApp group. Seluruh kegiatan sudah kita lakukan. Untuk materi berikutnya atau untuk materi pembelajaran berikutnya adalah tentang eksplanasi. Jadi disiapkan di rumah, cari-cari di Google tentang apa itu teks eksplanasi. Minggu depan kita akan membahas bersama-sama. Baik, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan rasa syukur karena pembelajaran hari ini telah berjalan dengan lancar dan juga sukses. Baik, kita ucapkan syukur bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih karena pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan Ibu sangat apresiasi terhadap kalian semua. Terima kasih. Apabila ada salah, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai di sini paham? Paham. Nah, di sini ada unsur pembangunnya, ada tema.